disalibkan di tengah. Lukas 23 ayat 33 berkata, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Amin. Ya, shalom, saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Yesus. Selamat memperingati Jumat Agung. Saudara-saudara, di antara ribuan cara kematian yang bisa Allah pilih, mengapa salib? Dan mengapa Yesus harus disalibkan di tengah-tengah antara dua penjahat, ya? Posisi Yesus di tengah bukan hanya kebetulan arsitektur eksekusi Romawi. Ini adalah pernyataan ilahi, di mana bahwa pusat sejarah, pusat penghakiman, dan juga pusat kasih Allah itu ada di tengah-tengah dunia yang berdosa. Nah, pertanyaannya, apakah itu hanya kebetulan sejarah atau ada pesan ilahi yang begitu dalam dari posisi salib Kristus? Charles Haddon Spurgeon pernah berkata, tengah-tengah adalah tempat pengantara, dan di salib itu Kristus menjadi pengantara antara Allah dan juga manusia. Ya, saudara-saudara, posisi Kristus di salib itu menjadi pesan visual dari Injil itu sendiri, bahwa salib Kristus berdiri di pusat kehidupan, pusat sejarah, pusat penghakiman, dan juga pusat kasih. Mari sekarang kita merenungkan tiga makna utama dari posisinya yang di tengah. Yang pertama, disalibkan di tengah, simbol dunia yang terbelah. Saudara-saudara, Yesus tidak disalibkan sendirian, melainkan diapit oleh dua orang penjahat. Di sini ada reaksi muncul. Yang satu mengolok dan menolak, yang satu bertobat dan percaya. Ini bukan satu kebetulan, karena sejak saat itu dunia terbagi menjadi dua jenis manusia, yang menerima Kristus dan yang menolak Kristus. Yesus berdiri di tengah sebagai pemisah dan penentu nasib kekal. Yesus di tengah menunjukkan bahwa semua manusia harus mengambil sikap, tidak ada netralitas. Saudara-saudara, sama seperti jarum kompas yang selalu menunjuk ke utara, hati manusia pun akhirnya akan menunjuk kepada salib untuk percaya atau berpaling untuk binasa. Kita semua adalah salah satu dari dua penjahat itu. Begitu juga dengan rel kereta yang hanya punya dua arah, maju atau mundur. Demikian pula salib menuntut kita memilih. Tidak ada zona abu-abu di hadapan salib. Dua penjahat, satu juru selamat. Dua sikap, dua nasib. Tapi hanya ada satu kesempatan, yaitu kapan? Yaitu sekarang. Namun bukan hanya soal sikap manusia terhadap Kristus. Posisinya di tengah juga menyingkapkan sesuatu yang lebih dalam. Karena di sana murka Allah dijatuhkan. Itu tadi yang pertama. Sekarang yang kedua, disalibkan di tengah pusat penghakiman Allah. Saudara-saudara, Yesus memikul murka Allah terhadap dosa manusia. Yesus menanggung dosa dunia dan menggantikan tempat kita. Dia menjadi korban mengganti atau substitusi, berdiri di antara dosa manusia dan kekudusan Allah. Di tengah dua penjahat, Yesus diperlakukan seperti penjahat meskipun dia tidak bersalah. Agar apa? Agar kita yang bersalah itu dianggap benar. Yesaya 53 ayat 12 menyatakan bahwa dia terhitung di antara pemberontak padahal dia menanggung dosa banyak orang. Salib di tengah adalah altar penghakiman. Di situ dosa tidak ditoleransi, tetapi dihukum dalam tubuh anak Allah. John Stott berkata, satu-satunya cara Allah dapat mengampuni kita tanpa melanggar keadilannya adalah dengan menggantikan kita melalui salib Kristus. Salib di tengah bukan hanya simbol penderitaan, tetapi tempat keadilan Allah tergenapi secara sempurna. Tetapi jangan lupa, salib bukan hanya tempat murka dijatuhkan. Di tempat yang sama, kasih terbesar Allah itu dinyatakan. Sekarang yang ketiga, disalibkan di tengah, pusat kasih yang menyelamatkan. Saudara-saudara, penjahat yang bertobat menerima pengampunan seketika. Penjahat yang bertobat tidak menunggu waktu yang lama untuk menerima janji keselamatan.
Karena dikatakan apa? Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Itu dalam Lukas 23 ayat 43. Di kayu salib itu, Yesus bukan hanya hakim, tetapi juga sebagai juru selamat. Di tengah penderitaannya, Yesus memberikan pengampunan. Dia tetap mengasihi dan juga menyelamatkan. Itulah salib, tempat di mana dosa dihakimi, tetapi juga jiwa diselamatkan. Yesus tidak menunggu si penjahat menjadi orang baik terlebih dahulu. Di tengah penderitaannya, dia tetap menyelamatkan jiwa yang berseru dan percaya kepadanya. Untuk itu, saudara-saudara, jangan tunda pertobatan. Hari ini pun ada pengampunan bagi saudara yang datang kepada Kristus. Kita semua adalah salah satu dari dua penjahat itu. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni di kayu salib. Hari ini juga, jika kita berseru seperti si penjahat itu, keselamatan tersedia. Lihatlah salib, itu bukan hanya lambang penderitaan, tetapi kasih yang menggapai kita di tengah kehidupan kita yang paling gelap. Amin. Ya, saudara-saudara, Yesus disalibkan di tengah, itu adalah tempat kita seharusnya. Tetapi dia menggantikan posisi kita. Dia memisahkan terang dari gelap, iman dari penolakan, hidup dari maut. Dan kita saat ini ditantang, seperti penjahat disalib. Siapa kita? Yang mengolok atau yang percaya? Mari datang kepada Dia yang disalibkan di tengah. Karena dari tempat itulah pengharapan, pengampunan, dan juga hidup yang kekal mengalir untuk kita. Mari kita memilih untuk percaya, sebab di tengah salib itu ada kasih, keadilan, dan juga keselamatan kekal. Amin. Amin. Kiranya renungan firman Tuhan pada hari ini dapat dipahami, memberi pencerahan, menambah pengetahuan, menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi kita semua yang percaya. Amin. Selamat memperingati Jumat Agung dan menyambut Paskah 2025. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.